Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nung Siti Maryam sebagai salah satu kader posyandu Desa Mekarsari. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan tentang inovasi kesehatan yang berjudul Gemar Chatting, yakni sebagai upaya penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi bersumber dana APBDes. Hal ini terinisiasi dari Suryono Sulaiman SST sebagai staf Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Beliau melakukan inovasi ini dengan sangat berhasil. Adapun yang menjadi latar belakang adalah Indonesia saat ini terancam stunting, di mana 10,2% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah atau di bawah 2,5 gram. 19,6% balita Indonesia memiliki berat badan tidak sesuai dengan usianya dan terkategorikan sebagai balita gizi buruk. Dan 37,2% balita di Indonesia memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau terkategorikan pendek. Berbicara masalah stunting merupakan kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, khususnya protein dan sumber energi dalam waktu lama, ditambah dengan terganggunya metabolisme tubuh. Faktor-faktor penyebab stunting seperti kurangnya pendidikan pengasuh, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, terbatasnya akses terhadap pangan dan kemiskinan. Stunting terkait erat dengan gangguan perkembangan kognitif dan produktivitas. Pada usia dewasa, anak yang stunting seringkali mengalami keterbatasan fisik, mudah terserang penyakit menular dan tidak menular, dan rendahnya kemampuan kognitif yang menyebabkan hilangnya kemampuan kerja. Kejadian stunting dapat dimulai ketika anak masih dalam kandungan dan terutama sampai anak berusia 2 tahun. Sangat penting untuk dipahami bahwa kerusakan fisik dan kognitif akibat anak stunting tidak dapat diperbaiki setelah anak usia 2 tahun. Oleh karena itu, perilaku hidup sehat dari ibu hamil sampai anak usia 2 tahun merupakan periode penting untuk pencegahan stunting pada anak-anak. Terdapat bukti-bukti ilmiah yang dikatakan oleh Lenz bahwa yang kuat tentang intervensi yang efektif untuk pencegahan stunting, yakni intervensi tersebut adalah intervensi spesifik atau intervensi langsung dan intervensi sensitif atau intervensi tidak langsung. Intervensi spesifik dilakukan melalui peningkatan asupan gizi melalui perbaikan konsumsi makanan baik kuantitas maupun secara kualitas. Jumlah dan komposisi asupan zat gizi harus sesuai dengan kebutuhan untuk tumbuh kembang optimal dan harus menjaga kebersihan dan keamanan terutama makanan untuk bayi berumur 0-6 bulan, yakni memaksimalkan ASI eksklusif, dan usia 6-23 bulan memberikan makanan pendamping ASI dan makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya intervensi sensitif merupakan intervensi tidak langsung yang sangat berpengaruh untuk mencegah stunting, yaitu upaya meningkatkan akses dan kualitas air bersih dan sanitasi, termasuk fasilitas kebiasaan hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan memakai sabun dan buang air besar di jamban tentunya. Termasuk intervensi sensitif antara lain pemberdayaan perempuan, peningkatan ketahanan pangan keluarga berencana dan peningkatan pendapatan keluarga, jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Berdasarkan dari hal yang sudah disebutkan tadi, maka saya sebagai kader posyandu sekaligus sebagai pendidik PAUD berinisiatif dan mengajukan suatu upaya melakukan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi dalam bentuk gerakan masyarakat sadar cegah stunting atau kita singkat dengan Gemar Chatting. Baiklah para hadirin yang berbahagia, selanjutnya Gemar Chatting tersebut merupakan gerakan masyarakat yang dilakukan secara bersama dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan stunting dengan sasaran seluruh masyarakat, utamanya remaja putri, ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui, bayi dan anak balita serta kelompok potensial lainnya dengan mengintegrasikan seluruh intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Adapun bagian-bagian dari program Gemar Chatting ini adalah satu, memaksimalkan kembali inovasi radar ASI, yakni gerakan sadar ASI eksklusif melalui kegiatan sosialisasi kemasyarakatan sekaligus monitoring dan evaluasi tentunya. Dan yang kedua, dilakukan lokakarya berdesa
cegah stunting yang bertujuan untuk menyelaraskan dan meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat desa dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting, terintegrasi melalui program pelayanan sosial dasar, padat karya tunai atau PKT, dan pemberdayaan masyarakat lainnya menuju terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana telah diatur dalam Permendes nomor 16. Salah satu kegiatan Gemar Chatting sebagai implementasi hasil lokakarya kegiatan Gemar Chatting dalam kerangka berdesa Begas Stunting untuk menyusun pengalokasian anggaran kegiatan dalam APBDes, dan itu sangat kami harapkan mudah-mudahan Desa Mekarsari pada khususnya dan umumnya semua desa yang ada di Kecamatan Selaawi bisa bersinergi untuk pencegahan dan penurunan persentase daripada terjadinya stunting pada anak-anak kita, karena anak-anak kita merupakan generasi emas yang akan menjadi pengganti kita di tahun-tahun selanjutnya, yang akan menjadi penerus generasi bangsa, sehingga mereka harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat, daya tahan tubuh yang sehat, sehingga mereka memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik. Pembentukan kelompok peduli ibu. Nah, hal ini meliputi daripada tadi yang saya katakan, pengalokasian anggaran kegiatan dalam APBDes yang berhubungan dengan kegiatan Gemar Chatting ini, yakni membentukan kelompok peduli ibu, pemberian makanan tambahan, revitalisasi posyandu, termasuk pemberian insentif untuk bagi para kader posyandu, dan alhamdulillah Desa Mekarsari sudah berjalan, bantuan bibit tanaman hortikultura untuk pemenuhan gizi keluarga, serta bantuan ternak ayam untuk ibu hamil dan desa wisma. Selain itu, dalam bidang pembangunan desa juga dialokasikan pembangunan sarana dan prasarana UKBM seperti posyandu dan poskesdes, yang semuanya bersumber dari dana desa. Dalam inovasi Gemar Chatting ini, bahwa untuk memaksimalkan upaya kemandirian masyarakat, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendampingan oleh tenaga profesional ahli gizi sebagai fasilitator edukasi. Baiklah para hadirin, selanjutnya tujuan pendampingan oleh tenaga profesional ini memang sangat penting sekali ya, karena memang ahli gizi penting sekali untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat pada umumnya, dimana karena memang sebagian dari masyarakat khususnya Desa Mekarsari kesadaran akan kesehatan masih sangat minimal sekali. Dan mudah-mudahan dengan adanya program Gemar Chatting ini atau inovasi Gemar Chatting ini menjadikan warga Mekarsari pada khususnya dan umumnya warga Kecamatan Selaawi memiliki generasi-generasi yang memang sangat sehat, tidak rentan dengan stunting tentunya ya. Baiklah para hadirin, adapun tujuan pendampingan oleh tenaga profesional ahli gizi sebagai fasilitator edukasi kesehatan dan gizi keluarga di desa adalah untuk meningkatkan kemandirian keluarga untuk mengakses pelayanan kesehatan guna meningkatkan angka partisipasi keluarga dalam penanggulangan dan pencegahan stunting dengan pendekatan kemandirian keluarga melalui 4 perubahan perilaku keluarga, tentunya secara mandiri dalam mengidentifikasi dan mencegah kejadian stunting. Yang pertama, pola asuh anaknya harus dengan baik, pemanfaatan pelayanan kesehatan, penyediaan makanan yang bergizi, dan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di tingkat rumah tangga. Tentunya hal ini sangat penting sekali karena memang Desa Mekarsari sebagai salah satu desa yang memiliki presentasi ODF yang sangat tinggi sekali, dan ini menjadikan suatu PR bagi kita semua bagaimana kita berupaya agar masyarakat lebih sadar lagi akan kebersihan, kesehatan, dan tentunya tidak buang hajat sembarangan ya. Dan mereka itu idealnya itu harus memiliki satu rumah satu jamban, satu rumah satu WC, berarti seperti itu. Mudah-mudahan di kepemerintahan saat ini kesehatan menjadi prioritas, dan yang paling penting juga adalah pendidikan untuk orang tua tentunya ya, karena memang alhamdulillah PAUD juga sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia dini ini terintegrasi dengan kesehatan, apalagi sekarang ada PAUD HI, di mana program PAUD HI ini adalah salah satunya itu untuk pencegahan stunting pada anak usia dini, pada anak usia balita, sehingga kita bisa memaksimalkan gizi atau asupan makanan tambahan yang diberikan untuk anak-anak, sehingga mereka menjadikan kualitas kesehatan mereka itu semakin bertambah.
Baiklah, para hadirin yang berbahagia, program pendampingan oleh tenaga profesional tadi oleh ahli gizi sebagai fasilitator edukasi kesehatan dan gizi keluarga ini sangat penting sekali, karena ini terkait dengan kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih minim akan kesehatan, akan bagaimana cara pengolahan makanan yang baik, bagaimana cara pola asuh, tentunya ya pola asuh dan perlakuan yang baik untuk anak-anak. Dan mungkin saya sebagai kader posyandu sekaligus sebagai pendidik anak usia dini sangat sekali ingin berupaya bersama rekan-rekan para kader, rekan-rekan pendidik di Kecamatan Selaawi, ingin berupaya agar stunting ini bisa tercegah dan tentu saja stunting ini bisa terhindari ya, agar anak-anak generasi kita menjadi anak-anak yang lebih sehat lagi. Sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.